Saya Farah dan saya pecandu media sosial. Jadi, saya itu kecanduan media sosial mulai dari SMP. Dari yang namanya Facebook, Line, Instagram, WhatsApp, bahkan yang lagi ngetren nih, yaitu TikTok. Dan hampir selama 7 tahun, saya nggak bisa nih lepas dari yang namanya media sosial. Kenapa? Karena tiap aplikasi tersebut bisa jadi tempat menyimpan memori, tempat mengembangkan bakat saya, bahkan tempat dimana saya melihat bagaimana saya dulunya gitu. Ditambah lagi di saat pandemi nih, segala aktivitas beralih ke media sosial yang membuat saya harus stay setiap saat. Jadi membuat saya makin susah nih buat berhenti menggunakan media sosial. Nah, kalian semua tahu nggak, saat ini neomedia bukanlah suatu hal asing bagi semua kalangan, baik itu generasi muda maupun tua. Kemudian di era sekarang ini, siapa sih yang nggak tahu yang namanya internet gitu? Nah, dengan adanya kemajuan perkembangan di era digital terutama, membuat semua aktivitas setiap individu tidak terlepas dari yang namanya internet. Bahkan pengguna internet menyentuh hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya nih, baik aspek komunikasi, pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan hiburan. Nah, dilansir dari kompas.com, pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Nah, jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada tahun 2020 lalu. Kemudian, ini menjadi salah satu bidang kehidupan masyarakat yang terkena imbas dari adanya perkembangan internet, terutama dalam bidang komunikasi. Perkembangan internet yang sedemikian pesat tersebut dapat mempengaruhi cara individu berkomunikasi dengan individu yang lain. Nah, dengan perkembangan teknologi ini membuat kemudahan bagi setiap penggunanya tentunya kan. Nah, dikutip dari Soliha tahun 2015, keberadaan internet lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai media sosial. Karena dengan media sosial, masyarakat dapat dengan leluasa berkeliling dunia untuk berbagi, mencari informasi, dan tentunya untuk berkomunikasi. Seperti zaman sekarang nih, mulai bermunculan aplikasi-aplikasi yang menawarkan banyak pilihan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang baru kita kenal, bahkan orang-orang yang terdekat. Nah, dengan adanya peningkatan penggunaan internet di Indonesia, telah menimbulkan konsekuensi meningkatnya kecanduan internet atau biasa disebut dengan kecanduan internet. Dan saya teringat nih kata-kata dari Fiasa Bersari, bahwasannya media sosial mempermudah kita sebagai makhluk individu, tapi memecah belah kita sebagai makhluk sosial. Kemudian dikutip dari salah satu jurnal dan beberapa artikel, ada beberapa dampak negatif media sosial yang dirasakan banyak orang. Yang pertama, berkurangnya interaksi sosial dan produktivitas secara langsung dengan teman-teman. Karena ketika berkumpul bersama nih, ada yang merasa teman-temannya lebih banyak bermain handphone, kemudian ada juga yang merasa seringnya menunda-nunda pekerjaan, menunda tugas, bahkan mengalami yang namanya insomnia. Dan yang kedua yaitu cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Wah, mereka hidupnya lebih ini, sedangkan kita kenapa kehidupannya seperti ini gitu. Nah, yang ketiga, menginginkan perhatian dari orang lain. Ada ketika seseorang mengalami masalah, lalu dia mengupload dan berharap ada orang yang empati gitu. Tapi anehnya saya nggak merasakan itu. Saya merasa bahagia dan lagi pula semua aktivitas saya ada di platform itu gitu. Mungkin juga karena selama ini saya terlalu menikmati nih yang namanya media sosial. Jadi ya nggak nampak dampak negatif terhadap diri saya gitu. Dan salah satu cara mencegahnya ya dengan
rehat bermedia sosial atau beristirahat dalam bermedia sosial. Dan menurut saya itu nggak mudah gitu. Beberapa cara rehat dalam bermedia sosial seperti mematikan notifikasi platform media tersebut gitu, mencari aktivitas lain seperti olahraga, skincare, body care, atau berbelanja gitu, dan lain-lainnya. Dan kemudian mulai memilah konten yang terdapat di media sosial. Dan sekarang saya sadar nih bahwa ternyata media sosial ini juga pemicu stres bagi saya. Dengan begitu, saya sekarang lebih aware dengan hal-hal yang real. Di saat saya bergabung dalam sebuah forum atau cuman sekedar berdiskusi dengan teman, terkadang hanya itu yang saya perlukan untuk berbagi apa yang saya rasakan. Nah, di sini saya sadar bahwa sosial media itu dalam banyak kesempatan bisa saja menjadi toksik tersendiri bagi diri saya, dan hal itu membuat saya tidak nyaman. Namun di beberapa kesempatan dan bagi beberapa orang, mungkin media sosial ini bisa saja nih menjadi healing tersendiri bagi dia. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.